Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tag video yang ketiga untuk hari ini supaya kita lengkap videonya tiap hari. Faslun wal amru istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Sekarang amr itu apa? Adalah istid'a'ul fi'li, meminta dilakukan pekerjaan bil qawli dengan ucapan. Mimman huwa dunahu, dari orang yang di bawahnya, ala sabilil wujubi, berdasarkan jalan atau pertimbangan kewajiban. Wasigatuhu if'al, sigatnya if'al, kerjakan. Jadi amr itu adalah perintah dari yang albi atas kepada bawah supaya yang bawah itu mengerjakan sesuatu, dan sifatnya itu wajib. Wajib artinya kalau dia wajib ditinggalkan berarti ada ancamannya. Ancaman tidak langsung disiksa, enggak, itu cuma ancaman gitu babnya. Hanya ada namanya kan wajib, ada konsekuensinya kalau enggak gitu. Wa indal itlaqi, dan kalau di dalam dimutlakkan, wa tajarrudu anil qarinati yuhmalu alal wujubi ila idad dalad dalilu annal murada minhun nadbu awil ibahatu fayuhmalu alaihi. Di dalam asalnya itu kalau ada sigatul fi'il, maksudnya sigatul amr, maka kalau dimutlakan itu dan tidak ada qarinah, maka yuhmalu alal wujubi, dibawa kepada makna wajib. Nah, itu sama itu konteksnya itu wal aslu fil amri al wujub atau lil wujub. Asal dalam perintah itu lil wujub ila idad dalad dalilu alal ibahah atau alal istihbab, kecuali itu ada dalil yang memalingkan dari wajib itu menjadi sunnah. Tapi di sini awil ibahah. Ya, kalau misalkan itu terjadi misalkan perintah setelah larangan, itu hanya mengembalikan hukum, dan hukum sebelumnya bisa jadi mubah gitu. Fayuhmalu alaihi wala yaqtadi taqroro. Nah, wajib itu, amr itu tidak memberikan ifadah takror. Takror itu berulang, nggak perlu. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih, berarti ada pendapat yang tidak sahih bahwa kalau ada amr itu artinya berulang. Illa idad dalad dalilu alaihi, kecuali ada dalil terhadap itu, kata Imam Al-Haram. Kita sepakat kan dari pembahasan kemarin juga sama. Wala yaqtadil fawra. Nah, di sini disebutkan kalau amr itu tidak memberikan ifadah harus segera menurut pendapatnya Imam Al-Haramain. Li'annal ghurada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanin di zamanil awali duna zamani tsani. Karena dimaksud itu adalah mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa ada penentuan waktu awal atau waktu kedua. Nah, ini ikhtilaf di dalam pembahasan kita kemarin itu justru amr itu yaqtadil fawr, justru harus segera. Kalau sudah terjadi waktunya segera. Karena kalau kamu tidak sesuai waktunya, itu kamu dianggap tidak mengerjakan. Sekarang kita bandingkan sholat. Sholat harus ada waktunya. Yang disebut segera itu artinya dalam sholat itu harus pada waktunya. Yang disebut segera itu nggak perlu di awal waktu, nggak perlu. Afdolnya di awal waktu. Tapi karena waktunya itu kan waktunya itu kan satu interval tertentu, maka kamu kerjakan memang sesuai kondisinya begitu.
Tapi artinya kalau kamu alihkan waktunya di luar waktu tanpa udzur, kamu dosa. Nah gitu kan? Jadi sekarang ini, Anda ini sholat duhur. Kan asalnya yang wajib itu fauro. Fauro itu artinya di waktunya. Nggak perlu di awal waktu. Kan lihat kondisi kan. Di waktunya. Tapi kalau kamu sholat duhur di waktu asar tanpa udzur, kamu berdosa. Kamu dianggap tidak mengerjakan perintah. Itu fauro maksudnya. Nah, kecuali orang mengatakan kalau fauro itu harus selalu di awal waktu. Kan kadang-kadang kita perlu boleh di tengah. Kan gitu. Kita ngeluar fauronya itu pada waktunya. Jadi kalau kamu kerjakan di luar waktunya, kamu dianggap tidak mengerjakan perintah. Itu dosa. Makanya termasuk dosa besar itu musallin bi ghairil waqti au ghairi qiblatin. Salat di luar waktu. Jadi kalau kamu memindahkan waktunya di luar waktu, itu kamu dianggap tidak mengerjakan perintah. Sekarang kita cerita, taubat itu diperintah segera atau diperintah nanti? Di akhir-akhir segera. Nah, segeranya taubat itu kapan? Segeranya taubat itu yang disebut di dalam sholat bertobat di dalam waktu yang dekat. Itu maksudnya kamu taubat itu sebelum kamu mati. Kalau kamu bisa pastikan kapan kamu mati, ya itu. Tapi intinya disebut tobat dengan segera itu sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati harus sudah tobat gitu. Itu. Bukan tobatnya itu. Ini kalimatnya innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin. Min qaribin itu apa? Kaidah di dalam tobat itu yang dianggap tobat kalau kamu tobat sebelum kamu mati. Karena kalau kamu tobat nanti setelah mati udah gak dianggap itu tobatnya. Ya Allah, kamu sudah masuk neraka nih. Ya Allah, saya mohon ampunan saya kepada. Gak dianggap itu. Itu bukan min qaribin itu namanya. Tobatnya bukan min qaribin itu. Itu di luar waktu. Atau tobat yang disebut pada waktunya, fauro itu maksudnya di situ adalah juga sebelum matahari terbit dari barat. Itu disebut dianggap min qaribin. Nah, itu sahabat tobat itu. Makanya tumayatubuna min qaribin. Menurut Allah itu kalau kamu belum mau meninggal itu masih min qaribin. Karena kalau kamu nanti sudah meninggal terus minta tobat, ya Allah udah gak dianggap. Sebagaimana nanti kalau matahari sudah terbit dari barat minta tobat gak dianggap. Itu namanya di luar waktu. Itu kan. Jadi kita dudukkan masalahnya. Fauro itu adalah apa? Yang disebut fauriyah adalah pada waktunya. Sesuai sempatnya gitu loh. Tapi sempatnya tobat itu yang dianggap waktunya adalah sebelum kamu mati atau matahari sebelum terbit dari barat. Itu. Jangan nunggu nanti kamu sudah ketemu dengan Allah. Neraka sudah di depanmu baru minta sama Allah, ya Allah saya tobat. Itu kagak dianggap gitu. Itu artinya kamu tobat di luar waktu. Sama sekarang sholat. Sholat itu wajibnya adalah sholat pada waktunya. Kapan aja kamu mampunya itu, yaitu waktunya. Sepanjang kamu sholat pada waktunya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir sempatnya, itu kamu harus mengerjakan sholat pada waktunya. Itu disebut fauro. Tapi kalau kamu akhirkan sholat itu sampai keluar waktu tanpa udzur, kamu dosa. Kecuali kamu misalkan mau jamak, misalkan kita ada syarat menjamak, misalkan kita sedang di perjalanan. Kita mau pindahkan waktu sholat duhur ke asar karena udzur, itu boleh. Itu dianggap tetap mengerjakannya secara fauro, segera. Tapi kalau kamu dari asar atau dari duhur kerjakan di waktu maghrib, walaupun ada udzur, itu kamu sama dengan tidak mengerjakan perintah. Kenapa? Karena kamu sudah pindahkan di luar waktu yang diizinkan. Karena kamu diizinkan itu sampai asar, ya kan? Sampai asar diizinkan. Kalau ada darurat, diizinkannya itu cuma sampai asar. Kamu pindahkan waktu duhurmu sampai waktu asar kalau ada darurat. Tapi jangan ke waktu maghrib. Karena kalau waktu maghrib kamu sama aja, walaupun darurat, kamu sudah tidak mengerjakan perintah, kamu berdosa. Hukum berdosa tadi apa? Ada ancaman siksaan.
Kita nggak dipastikan disiksa, tapi diancam gitu. Karena dianggap tidak melaksanakan perintah. Itu kita lihat. Sampai mana tadi? Nah, kata Imam Al-Haramain, wal amru bi jadil fi'li amrun bihi. Perintah untuk mengerjakan sesuatu adalah amrun bihi, perintah terhadapnya, mengadakan ya. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan terhadap sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Maksudnya ma la yatimul wujub illa bihi fa huwa wajib. Jadi kalau kita diperintahkan sholat, maka kita artinya diperintahkan wudhu juga, karena sholat tidak sah kalau tidak wudhu. Kal amri bis sholati amrun bit taharati al muaddiyati ilaiha. Seperti kalau kita perintah untuk mengerjakan sholat, berarti kita juga perintah untuk bersuci. Yang bersuci itu menunaikan untuk sholat, bersuci untuk menunaikan sholat. Wa idza fuila yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Ini kalimatnya apa maksudnya? Wa idza fu'ilal fa idza yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Kalau sudah dikerjakan, maka yang diperintahkan itu keluar dari uhdatil amri. Ya maksudnya sudah tidak wajib lagi begitu. Sudah dikerjakan, selesai. Sudah tuntas. Kita jadi biasa sampaikan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.